Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu dalam tema peradaban Islam pada masa dinasti kecil di Afrika dan dinasti kecil di Mesir. Nah, untuk kita ketahui terlebih dahulu, dinasti-dinasti di Afrika, dinasti kecil di Afrika dan Mesir, ada beberapa dinasti. Nah, untuk di dalam video nanti yang ingin Bapak berikan setelah ini, itu ada dua dinasti, baik di Mesir satu dinasti, di Afrika satu dinasti. Supaya apa? Supaya kalian bisa fokus hanya untuk fokus dalam beberapa dinasti terlebih dahulu, satu-satu dinasti terlebih dahulu. Nanti pertemuan berikutnya baru kita membahas dinasti yang selanjutnya. Ini berikut videonya. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai sejarah dinasti Murabitun. Dinasti Murabitun adalah dinasti Muslim yang berkuasa di Maroko pada abad ke-11 hingga ke abad ke-12. Pendiri dinasti ini adalah Abu Bakar bin Umar yang meletakkan pusat pemerintahnya di kota Marrakesh. Pada masa kejayaannya, dinasti Murabitun memiliki wilayah kekuasaan dari Sudan Selatan hingga pegunungan Pineria di utara, dan Samudra Atlantik di bagian barat hingga perbatasan Tunisia di timur. Kekuasaan dinasti Murabitun bertahan selama hampir 93 tahun, yakni dari tahun 1056 hingga 1147. Dinasti Murabitun pada awalnya adalah kelompok keagamaan Islam semi militer yang didirikan pada awal abad ke-11 oleh Abdullah bin Yasin Yahya bin Ibrahim. Kelompok tersebut mendiami sebuah ribet sejenis masjid yang dikelilingi benteng Bisalega. Anggota pertamanya adalah orang-orang dari suku Lantuna yang kemudian berkembang menjadi Sanhaji. Kelompok ini memiliki ciri khas, yaitu selalu mengenakan cadar atau penutup wajah karena keberadaannya di dekat gurun. Selang berjalannya waktu, kelompok ini kemudian berkembang menjadi sekitar 1.000 orang. Abdullah bin Yasin kemudian menyuruh anggotanya menyebar ke berbagai daerah untuk menyebarkan ajaran Islam. Dalam waktu beberapa tahun, kelompok yang dikenal dengan sebutan Murabitun ini mampu mengislamkan beberapa suku di Afrika di bawah pimpinan Yahya bin Umar. Setelah Yahya bin Umar meninggal pada 1056, kelompok Murabitun kemudian dipimpin oleh Abu Bakar bin Umar. Pada masa Abu Bakar bin Umar, dinasti Murabitun mulai eksis dan semakin melebar kekuasaannya. Karena wilayahnya saat itu masih kecil, Abu Bakar bin Umar memperluas wilayahnya dengan menaklukkan Pases, Zanana, Miknasah, dan Lawata pada 1060. Dinasti Murabitun mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Yusuf bin Tafshin 1072-1106, ditandai dengan dibangunnya Marrakesh sebagai pusat pemerintahan. Dinasti ini juga berhasil mengusir Aljazair hingga kekuasaannya menyeberang ke Spanyol bagian selatan. Di bidang ekonomi, dinasti Murabitun juga mengalami perkembangan pesat berkat tanaman gandum dan kurma yang diproduksi oleh para petani. Selain itu, tanaman seperti semangka, labu, zukini, dan mentimun juga mampu mendongkrak perekonomian dinasti Murabitun. Setelah berhasil membawa dinasti Murabitun mencapai pusat kejayaan, Yusuf bin Tafshin meninggal dunia. Meninggal Yusuf bin Tafshin membuat pemerintahan dinasti Murabitun melemah hingga akhirnya diruntuhkan oleh dinasti Muhawidun. Runtuhnya dinasti Murabitun disebabkan oleh sikap dan mental para penguasa yang lemah sepeninggal Yusuf bin Tafshin akibat terlena dengan kemewahan. Pemimpin terakhir dinasti Murabitun adalah Isa bin Ali yang di masa pemerintahannya dikalahkan oleh dinasti Muhawidun pimpinan Abdul Mukmin. Dinasti Muhawidun menaklukkan pusat pemerintahan Murabitun di kota Marrakesh pada 1147 dengan ditandanya terbunuhnya Isa bin Ali.
Dinasti Murabitun memiliki peninggalan terkenal yang masih eksis hingga saat ini. Di antaranya adalah Toba Al-Murawid dan Masjid Agung Platon. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai dinasti tersebut. Sekarang kita lanjut ke dinasti berikutnya. Selamat menyaksikan. Dinasti Fatimiyah merupakan sebuah kerajaan yang berideologi Syiah, lebih tepatnya Syiah Islamiyah. Dinasti Fatimiyah juga merupakan salah satu imperium besar sepanjang sejarah Islam. Pada mulanya, daulah ini hanya berupa dinasti kecil yang melepaskan diri dari kekuasaan Daulah Abbasiyah. Mereka mampu memimpin dan memerintah selama 2 abad sebelum ditaklukkan oleh dinasti Abbawiyah di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Mari kita telisik lebih lanjut peradaban dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Fatimiyah adalah penguasa Syiah yang berkuasa di berbagai wilayah Maghrib, Mesir, dan Syam. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Abu Muhammad Ubaidillah Al-Mahdi pada tahun 909 Masehi. Pada masa Fatimiyah di Mesir mengalami kemakmuran ekonomi yang menggelungi Irak dan daerah-daerah lainnya. Hubungan dagang dengan dunia non-Muslim, non-Islam dibaca dengan baik, termasuk dengan India dan negeri-negeri Mediterania yang beragama Kristen. Kemunduran dinasti ini Fatimiyah dimulai ketika Khalifah Az-Zahir wafat dan digantikan oleh anak-anaknya yang masih berumur 11 tahun, yaitu Ma'ad Al-Mustansir. Ia berkuasa hampir 60 tahun dari 1035 sampai 1094 Masehi. Pada masa pemerintahannya, wilayah Fatimiyah yang luas menyusup sedikit demi sedikit sehingga lebih kecil dari wilayah Mesir sekarang. Pada masa itu, kekacauan terjadi di mana-mana. Kericuhan dan pertikaian terjadi di antara orang-orang Turki, Barbar dan Sudan. Keadaan semakin rumit dengan datangnya pasukan Salim dan serangan balasan dari Al-Arj, yaitu Raja Yerusalem. Keadaan menyedihkan itu diakhiri oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi yang meruntuhkan dinasti Fatimiyah dan menurunkan khalifahnya yang terakhir dari tahtanya. Di antara peninggalan dinasti Fatimiyah yang paling berharga adalah Universitas Al-Azhar, di mana yang mula mencetak sarjana-sarjana Syiah dan kini telah diganti oleh Salahuddin Al-Ayyubi menjadi universitas yang mencetak tokoh-tokoh Sunni.